Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Dengan ini dapat dikatakan nitrogen berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Bagaimana manusia mencukupi kebutuhan nitrogennya? Kebutuhan nitrogen didapati oleh manusia dari sumber makanannya. Kalian tahu tidak? Terdapat banyak sekali nitrogen di dalam alam dalam bentuk gas. Nitrogen sendiri menjadi gas penyusun atmosfer bumi paling banyak sebesar 78,17%. Disusul dengan oksigen sebesar 20,97%, lalu argon 0,9%, dan yang terakhir ialah karbon dioksida sebesar 0,03%. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian bahwa reaksi nitrogen yang ada di udara dibantu oleh petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi besar untuk memecah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk langsung ke dalam makhluk hidup. Gas nitrogen harus melalui proses mengikat dengan bakteri. Hal ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Tanaman polong atau Leguminusae akarnya dihidupi oleh bakteri pengikat nitrogen yang bernama bakteri Rhizobium. Pengikatan digunakan sebagai metabolisme tumbuhan, lalu akan digunakan sebagai proses asimilasi. Jika makhluk hidup mati, mereka akan membusuk dibantu oleh dekompresor. Pembusukan dapat terjadi secara aerob anaerob. Hasil dari proses dekomposisi terbentuk amonium, yaitu ion sempurna. Hal ini disebut proses amonifikasi. Proses amonium menuju nitrit dibantu oleh bakteri yang bernama Nitrosomonas dan Nitrisococcus yang kemudian akan menjadi nitrit. Hal ini disebut proses nitritasi. Proses nitrit menuju nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter yang kemudian akan menjadi nitrat. Hal ini disebut dengan proses nitratasi. Dari nitrat terbentuk dua proses. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses metabolisme tumbuhan. Selanjutnya, proses denitrifikasi, di mana nitrat digunakan bakteri untuk mengembalikan udara menjadi bentuk gas seperti pada awalnya.